Hai Pet Lovers, balik lagi bersama saya Victor di channel 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Hari ini kita akan ngebahas apa ya? Oh, kita ngebahas Pardalis Somalia aja. Pardalis lah, Pardalis, kura-kura Pardalis. Untuk para pemula, gimana sih tips dan trik perawatan untuk Pardalis? Karena emang banyak berita beredar, Pardalis itu susah dipeliharanya. Sebenarnya nggak juga. Gitu. Yang penting kalian tahu trik-triknya dan tahu cara pemilihan pada saat awal kalian adopsi. Kali ini saya akan mengasih tips buat kalian untuk pemilihan dan perawatan Pardalis. Pemilihan Pardalis seperti apa, perawatannya seperti apa, kita harus lebih teliti dan harus lebih jeli untuk melihatnya. Karena emang banyak berita beredar, Pardalis itu susah dipelihara dan gampang sudden death. Sebenarnya nggak juga. Gitu kan. Makanya saya akan ngasih trik dan tips mudah-mudahan membantu kalian semua untuk pemilihan dan perawatan Pardalis. Contohnya seperti ini. Ini adalah Pardalis Somalia. Ini yang dibesarkan di sini. Gimana sih cara memilih Pardalis sebelum kalian mengadopsi? Oke, satu, kalian harus cek hidungnya benar-benar plong. Bisa dilihat, hidungnya plong, tanpa ada sumbatan sama sekali, berarti dia tidak terindikasi flu atau sakit yang lainnya. Kedua, lihat dari matanya. Matanya bulat dan jernih. Itu berarti menandakan Pardalis kalian yang akan diadopsi itu sehat. Kalau dia matanya cekung ke dalam, itu berarti dia dehidrasi. Lebih baik jangan diambil. Kedua, terus kita cek juga dari kuku, dari kaki, semua. Harus dicek semua, benar-benar teliti, benar-benar apakah anatominya lengkap atau tidak. Karena ya tidak menutup kemungkinan kita sudah mengadopsinya dengan harga yang sangat mahal dan nggak mungkin dong kita mau ada cacat sedikit. Tuh, Pet Lovers. Untuk cara perawatannya, oke, sebenarnya cukup simpel. Kalau saya di sini pakai kandang 120 kali 60. Itu sudah cukup untuk 5 atau 10 ekor Pardalis. Biasanya saya selalu kasih 2 lampu. Yang sebelah sini lampu UPB, kalian bisa lihat. Ini UPB 150 25 watt. Tinggal kalian atur aja gimana tempat kalian, karena setiap tempat itu berbeda-beda suhu ruangannya. Kedua, saya selalu kasih spot basking, lampu pemanas. Dan biasanya saya selalu pakai di suhu temperatur maksimal itu di 33 dan kelembapan di 60. Segini sudah cukup oke untuk Pardalis. Dan sediakan tempat makan, tempat minum. Itu udah oke. Biasanya saya juga selalu pakai alas kandang untuk menjaga kehangatan dia. Karena tidak menutup kemungkinan Pardalis baby itu rentan banget terkena flu. Apalagi dengan cuaca Indonesia yang sering berubah-ubah. Kadang panas, kadang hujan. Makanya kita harus kasih suhu kandang yang stabil. Terus perawatan kedua itu biasanya saya selalu rendam pagi. Tidak perlu berlama-lama. Rendam pagi itu sekitar 10 atau 15 menit. Biasanya saya selalu kasih suplemen tambahan seperti Red Fit, seperti Kapsul Plus, yang lainnya itu aja multivitaminnya juga ada. Kita selalu kasih di tempat air rendamannya 10 atau 15 menit setelah dia minum, kita balikan lagi ke kandang. Dan saya tidak pernah menaruh Pardalis dari kecil itu di outdoor sampai dia size 20 cm up. Setelah 20 cm up, baru saya kasih outdoor. Tips selanjutnya, agar Pardalis kalian itu sehat, tidak terkena flu. Karena emang penyakit-penyakit Pardalis itu biasanya ada flu. Terus nanti berujung ke mogok makan. Terus pneumonia. Itu sudah fatal. Tips-tips dari saya
untuk itu tidak terjadi, biasanya saya selalu jaga kebersihan kandang yang utama. Jaga kebersihan kandang, kalau dia ada pup, kita sering lihat kalau ada pup kita ambilin pupnya, biasanya seperti itu. Terus kebersihan air kita kasih ganti tiap hari, semuanya kita lapin kandangnya, biar mereka tidak terjangkit flu, karena penyakit flu di Pardalis itu biasanya gampang banget menular ke teman-temannya. Dan kalaupun itu terjadi, biasanya saya selalu pisahkan di tempat yang berbeda dari koloni teman-temannya yang sehat. Saran dari saya, biasanya yang saya lakukan kalau Pardalis ada mulai flu, itu paling saya kasih coba obat-obatan yang kayak ada di Tokped lah, biasanya kayak Repsnos segala macam, itu paling saya tetesin di mulutnya dulu, karena kan emang biasanya kan kalau hidung sudah mampet tuh, hidung mampet kan kalau kita tetesin di hidung nggak bisa. Nah biasanya kalau saya sih selalu tetesin di mulutnya biar masuk. 2, 3, 4 hari kalau itu nggak membaik, saya coba kasih yang ada antibiotiknya kayak Red Fit segala macam. Kalau itu sudah tidak membaik juga sama sekali, segera bawa ke dokter. Itu udah paling aman. Karena mereka yang lebih paham untuk takaran dosisnya. Tapi kalau masih flu-flu ringan, saya selalu mencoba pakai obat-obatan yang ada di pasar aja. Gitu. Tips selanjutnya, setelah kalian pemilihan kura yang baik, kandang setting kandang yang baik, perawatan yang oke, biasanya saya selalu mengatur pola makan yang baik juga, biar tumbuh besar dan dengan kualitas yang oke. Saya biasanya di sini selalu di pagi hari habis rendam jemur, saya selalu kasih pellet T-Balance. Kenapa? Karena dia high fiber dan ada probiotika untuk pencernaan kalian, kura-kura kalian. Makanya karena emang Pardalis itu di literaturnya dia lebih ke padang savana, lebih banyak memakan rumput-rumputan, pohon kaktus segala macam kayak suklen, itu yang selalu mereka makan di alam. Makanya di sini saya biasa kasih pelet-pelet yang berserat tinggi. Saya selalu mengupayakan di pagi hari itu harus pelet, dan biasanya saya di sini selalu kasih 80 sampai 85% pelet, sisanya sayur. Karena kita pengen dengan kualitas yang bagus, kita juga harus kasih makanan dan vitamin yang bagus. Pet Lover, segitu dulu informasi dari saya. Jangan lupa follow Instagram kita di 88 Torto dan 88 Red Gallery, dan jangan lupa subscribe, ikutin, hidupin loncengnya. 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Bye-bye.